Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tiara Primadani Putri. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan kalian mengambil buku dan penanya untuk mencatat materi yang sudah saya sampaikan. Nah, kali ini kita akan belajar PPKN kelas 8, masuk bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan subbabnya yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena berbeda hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsa, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu motivasi adanya Undang-Undang Dasar 1945. Motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalian mungkin pernah mendengar kata konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi merupakan beberapa ahli. Konstitusi menurut beberapa ahli memiliki arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandasan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Nomor 2, kita akan membahas mengenai
Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, yang pertama kita membahas mengenai sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 1, sifatnya yaitu tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Nomor 2, singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak asasi manusia. Nomor 3, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan nomor 4, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu nomor 1 atau A adalah alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang C. Penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, sekian penjelasan materi hari ini. Jangan lupa dicatat dan komen untuk anak-anak saya, komen nama dan kelas untuk absensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.